Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah teladan pengorbanan Kristus. Dari konteks keseluruhan Alkitab dan dari konteks nas ini, kita mengetahui bahwa melalui nas ini Tuhan berkenan memuliakan dirinya. Kita juga mengetahui dari nas ini cara Tuhan memuliakan dirinya adalah dengan Tuhan berkenan menggenapi firman-Nya, yaitu dengan Tuhan berkenan membuat anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, mentaati firman-Nya, yang mana perwujudan utama dari Tuhan berkenan membuat Yesus Kristus mentaati firman-Nya adalah dengan Tuhan berkenan membuat anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus, menyelesaikan firman-Nya. Demikianlah Tuhan berkenan memuliakan dirinya. Dari konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa kapanpun, dimanapun, apapun, melibatkan siapapun, Tuhan selalu berkenan memuliakan dirinya. Dari Keluaran 20 ayat 1-11, khususnya ayat 3 dan 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya secara tersurat dan tersirat. Kita mengetahui Tuhan menghendaki dirinya disembah. Tuhan menghendaki dirinya dimuliakan. Dari Yesaya 48 ayat 9-11. Aku menahan kemarahanku supaya namaku dimasyhurkan. Aku menguji engkau dalam api penderitaan seperti perak dimurnikan dalam dapur api. Itu kulakukan demi diriku sendiri, sebab aku tidak membiarkan namaku dicemarkan. Kemuliaanku tidak kubagi dengan siapapun secara tersurat dan tersirat. Kita mengetahui Tuhan menghendaki dirinya dimasyhurkan, dirinya dimuliakan. Tuhan tidak berbagi kemuliaan dengan siapapun, dengan apapun. Dengan demikian kita mengetahui setiap peristiwa apapun di dunia ini, melalui peristiwa-peristiwa itu Tuhan menghendaki dirinya dimuliakan. Termasuk saat ini di mana kita bersama-sama merenungkan nas firman Tuhan ini. Dari nas firman Tuhan ini, Tuhan menghendaki dirinya dimuliakan. Poin selanjutnya, Tuhan berkenan menggenapi firman-Nya. Dari nas kita ini kita mengetahui bahwa Tuhan berkenan memuliakan dirinya dengan cara Tuhan membuat anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus, menggenapi firman-Nya. Kita mengetahui menggenapi firman Tuhan ini menggenapi janji-janji Tuhan. Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Ayat ini menggenapi Mazmur 69 ayat 22. Dari konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa penggenapan firman Tuhan ini memuliakan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan memuliakan dirinya dengan Tuhan menggenapi kitab sucinya, menggenapi firman-Nya. Yang di dalam ayat 28 ini,
Tuhan membuat anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus, menggenapi firman-Nya, menggenapi kitab suci. Yohanes 19 ayat 36. Sebab hal ini terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Menggenapi Mazmur 34 ayat 21. Kita melihat di ayat 36 ini, Tuhan memuliakan dirinya dengan Dia menggenapi kitab sucinya, menggenapi firman-Nya. Dan secara spesifik di ayat 36 ini, Tuhan membuat anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menggenapi kitab sucinya, menggenapi firman-Nya. Mengenai Tuhan memuliakan dirinya dengan Dia menggenapi firman-Nya, kitab sucinya, hukum Tauratnya. Mengenai Tuhan membuat anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menggenapi firman-Nya. Firman Tuhan di Matius 5 ayat 17 menjelaskan ini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Satu pasang ayat lagi yang menunjukkan dengan jelas Tuhan memuliakan dirinya dengan menggenapi firman-Nya melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus adalah Yohanes 3 ayat 16 dan Kejadian 3 ayat 15. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ditafsirkan oleh banyak penafsir Alkitab, Yohanes 3 ayat 16 menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunannya di ayat 15 ini ditafsirkan sebagai anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Poin selanjutnya lagi, Tuhan berkenan membuat anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus, mentaati firman-Nya. Dari konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa Tuhan berkenan memuliakan dirinya dengan cara Tuhan membuat anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus, mentaati firman-Nya. Yohanes 6 ayat 38 menjelaskan ini. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dari ayat ini dan dari konteks Alkitab secara tersurat dan tersirat, kita mengetahui Tuhan memuliakan dirinya dengan cara Tuhan membuat anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus, melakukan, mentaati kehendak Dia, firman Tuhan. Poin selanjutnya lagi, Tuhan berkenan membuat anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus, menyelesaikan firman-Nya. Dari nas kita ini secara tersurat dan tersirat, kita mengetahui Tuhan memuliakan dirinya dengan cara Dia membuat anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus, menyelesaikan pekerjaan yang diberikannya kepada anaknya. Dari Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kita mengetahui Tuhan memuliakan dirinya dengan menyelesaikan pekerjaannya yang difirmankannya, yaitu dengan Tuhan membuat anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus, menyelesaikan pekerjaannya yang difirmankannya itu.
Di Yohanes 17 ayat 4, Tuhan Yesus sendiri menjelaskan hal ini lebih jauh. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Secara tersurat dan tersirat ayat 4 ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memuliakan dirinya dengan cara Tuhan membuat anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus, menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang difirmankan oleh Tuhan kepada Tuhan Yesus. Dengan semua itu tadi yang barusan kita renungkan, Tuhan berkenan memuliakan dirinya. Demikianlah Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini. Saya akan menutup renungan ini dengan beberapa poin berikut. Dari Yohanes 6 ayat 38 yang kita renungkan tadi, kita mengetahui Tuhan menghendaki dirinya dimuliakan dengan cara membuat anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menggenapi firman-Nya, mentaati firman-Nya, dan menyelesaikan pekerjaannya yang diberikan kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus melalui firman Tuhan, yang mana dari konteks Alkitab kita mengetahui menyelesaikan pekerjaan Tuhan itu, menyelesaikan pekerjaannya itu, puncaknya adalah Tuhan mengorbankan anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus dengan anaknya ini menyerahkan nyawanya. Artinya pengorbanan Kristus adalah Tuhan menggenapi firman-Nya dengan cara Dia membuat anaknya menyelesaikan pekerjaannya, yang mana di dalam menyelesaikan pekerjaannya ini anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus, menyerahkan nyawanya. Artinya pengorbanan Kristus adalah Tuhan memuliakan dirinya. Di masa itu pengorbanan Kristus bentuknya adalah Kristus menyerahkan nyawanya, sebagaimana disampaikan oleh firman Tuhan di Yohanes 19 ayat 30. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di hari-hari ini, bentuk pengorbanan Kristus yang dilakukan oleh Roh Kristus yang berada di dalam kita, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, adalah menyangkal diri dan memikul salib setiap hari sebagaimana difirmankan oleh Tuhan Yesus sendiri di Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Dengan kita mengetahui semua yang barusan kita renungkan tadi, mari kita akhiri renungan kita ini dengan beberapa penerapan. Saya akan memulai bagian penerapan ini dengan sebuah pertanyaan. Apakah Tuhan masih berkenan memuliakan dirinya di hari-hari ini? Dari Yehezkiel 12 ayat 28. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat ini secara tersurat dan tersirat menunjukkan kapanpun, dimanapun firman Tuhan akan terjadi. Firman Tuhan terjadi. Artinya, kapanpun, dimanapun Tuhan akan memuliakan dirinya melalui firman Tuhan yang sudah pasti akan terjadi menurut ayat ini. Jadi jika ada pertanyaan apakah firman Tuhan yang difirmankan Tuhan di perjanjian baru akan terjadi, akan tergenapi, apakah firman Tuhan yang difirmankan Tuhan melalui Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru akan terjadi, akan tergenapi di hari-hari ini? Yang mana kedua pertanyaan ini bermuara kepada pertanyaan tadi, yaitu apakah Tuhan masih berkenan memuliakan dirinya di hari-hari ini? Maka Yehezkiel 12 ayat 28 memberikan jawaban yang jelas. Apa yang kufirmankan akan terjadi, pasti terjadi. Sebagaimana kita renungkan tadi, Tuhan berkenan
menggenapi firman-Nya, membuat firman-Nya terjadi. Tuhan berkenan membuat anak-Nya, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mentaati firman-Nya, untuk menggenapi firman-Nya, untuk membuat firman-Nya itu terjadi. Hal ini terjadi di masa Tuhan Yesus berada di bumi bersama kita, sebagaimana yang disampaikan oleh firman Tuhan di Matius 5 ayat 17 yang sudah kita renungkan tadi, yaitu Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat, menggenapi kitab para nabi, menggenapi firman Tuhan. Hal yang sama juga terjadi di hari-hari ini, yaitu firman-Nya, firman Tuhan akan terjadi. Tuhan akan menggenapi firman-Nya, yaitu dengan Tuhan membuat anak-Nya, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mentaati firman-Nya, sebagaimana di Matius 5 ayat 17 tadi, dan Tuhan membuat anak-Nya untuk menyelesaikan firman-Nya. Filipi 1 ayat 6, Allah sendiri yang memulai pekerjaan yang baik itu padamu, dan saya yakin Ia akan meneruskan pekerjaan itu sampai selesai pada hari Kristus Yesus datang kembali. Secara tersurat dan tersirat menunjukkan hal ini. Frasa pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang dikehendaki Tuhan, yaitu pekerjaan sebagaimana yang Tuhan firmankan di dalam firman-Nya, di dalam kitab suci-Nya, di dalam Alkitab-Nya. Secara tersirat, Filipi 1 ayat 6 ini menunjukkan kepada kita Tuhan berkenan membuat Roh Kudus anaknya, Roh Kudus Kristus, untuk menyelesaikan firman-Nya, untuk menyelesaikan pekerjaannya yang Tuhan berikan kepada Roh Kudus anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus, yang ada di dalam kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita perhatikan dengan seksama Filipi 1 ayat 6 ini. Pekerjaan yang baik yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu yang memulai adalah Tuhan, bukan manusia yang memulai. Dan yang akan menyelesaikan juga Tuhan, bukan si manusianya itu, bukan si orang yang percaya itu. Dari konteks Alkitab secara tersurat dan tersirat, kita mengetahui yang menyelesaikan pekerjaan yang baik itu tadi adalah Kristus, adalah Roh Kudus Kristus yang ada di dalam kita semua, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Jadi kembali menjawab pertanyaan tadi, apakah firman Tuhan yang difirmankannya di perjanjian baru akan terjadi, akan tergenapi? Apakah firman Tuhan yang difirmankannya melalui Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, akan terjadi, akan tergenapi di hari-hari ini? Yang mana tadi sudah dijawab oleh firman Tuhan. Apa yang kufirman akan terjadi. Di hari-hari ini, cara Tuhan membuat firman-Nya itu terjadi adalah dengan Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, menggenapi, menyelesaikan firman Tuhan, menggenapi, menyelesaikan pekerjaan baik itu. Salah satu dari pekerjaan yang baik itu, yang ada di dalam firman Tuhan, yang ada di dalam Alkitab, adalah apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam amanat agungnya, sebagaimana difirmankannya melalui Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridmu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Salah satu penafsirannya adalah Tuhan menghendaki Roh Kudus Kristus yang ada di dalam kita untuk menggenapi, untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini yang Dia taruhkan ke dalam setiap orang percaya, untuk orang percaya ini dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan.
Tuhan menghendaki Roh Kudus-Nya yang ada di dalam kita untuk menggenapi dan menyelesaikan pekerjaan yang baik itu yang ada di dalam amanat agung Kristus, yaitu Tuhan menghendaki Roh Kudus-Nya yang ada di dalam kita. Artinya Tuhan menghendaki kita untuk menjangkau, untuk menginjili, untuk mengajar, untuk memuridkan, untuk melayani, yang untuk gampangnya kita katakan penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuridan, dan pelayanan ini sebagai 5P. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertanyaannya adalah, sudahkah Tuhan memulai pekerjaan yang baik itu padamu? Sudahkah Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan memulai pekerjaan yang baik itu, yang di dalam konteks amanat agung adalah 5P itu? Sudahkah Tuhan melalui Roh Kudus-Nya memulai pekerjaannya yang baik itu, yaitu penjangkauan, dengan mempergunakan kita semua yang adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu penginjilan dengan mempergunakan kita semua, yaitu pengajaran dengan mempergunakan kita semua, yaitu pemuridan dengan mempergunakan kita semua, yaitu pelayanan dengan mempergunakan kita semua. Saya mengimani Tuhan kita sudah berkenan memulai pekerjaannya yang baik itu di dalam kita masing-masing. Saya mengimani itu karena saya mengimani bahwa Roh Kudus Tuhan ada di dalam kita semua, yaitu anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru. Dan ketahuilah sebagaimana firman Tuhan yang tadi kita renungkan, Tuhan berkenan membuat Roh Kudus Tuhan Yesus yang ada di dalam kita untuk menyelesaikan pekerjaan baik yang dimulai oleh Tuhan sendiri di dalam diri kita. Termasuk Tuhan akan menyelesaikan pekerjaan yang diamanatkannya di dalam amanat agung Kristus yang Tuhan sudah mulai di kita semua. Untuk itu penerapan pertama untuk kita hidupi adalah berdoalah memohon Roh Kudus Tuhan untuk membuat kita semua semakin mengerti bagaimana Tuhan mempergunakan firman Tuhan, termasuk bagaimana Tuhan mempergunakan amanat agungnya untuk memuliakan dirinya. Lakukanlah doa ini secara konsisten setiap hari. Perwujudan dari penerapan pertama ini adalah anak-anak Tuhan berdoa, membaca, dan mengerti firman Tuhan setiap hari. Anak-anak Tuhan semakin mengerti 5 amanat yang dikehendaki oleh Tuhan untuk Tuhan memuliakan dirinya, mempergunakan Roh Kudus-Nya yang ada di dalam diri kita. Penerapan selanjutnya yang adalah penerapan terakhir untuk renungan kita kali ini adalah berdoalah memohon Roh Kudus untuk membuat kita semakin mampu melakukan firman Tuhan, termasuk semakin mampu melakukan amanat agung untuk kemuliaan Tuhan. Berdoalah secara konsisten setiap hari. Perwujudan dari penerapan ini termasuk anak-anak Tuhan berdoa. Anak-anak Tuhan dimampukan oleh Roh Kudus untuk menyangkal diri, untuk memikul salib. Anak-anak Tuhan dimampukan oleh Roh Kudus melakukan 5 amanat yang ada di dalam amanat agung. Dimampukan untuk menjangkau, untuk menginjili, untuk mengajar, untuk memuridkan, untuk melayani. Demikianlah kita meneladani pengorbanan Kristus. Saya mengimani jika kita semua anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru menghidupi firman Tuhan ini lengkap dengan penerapannya, maka Tuhan kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Alkitab
secara tersurat dan tersirat menunjukkan anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan semakin diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa pula. Amin.